saya pelajari sebelumnya. Karena saya studi musik, kemudian saya mewajibkan saya ambil antropologi. Di situ saya belajar tentang gosip. Lalu saya katakan, ini apa gunanya belajar tentang gosip? Bisa dibayangkan? Puluhan tahun kemudian ternyata saya bicara tentang gosip. Tahun 2001, ketika saya menyampaikan orasi pada perayaan Des Natalis STFT Jakarta, saya masih bicara pada tahun itu. Saya sudah bicara tentang Indonesia tidak lama sesudah peristiwa 1998. Saya tidak pernah tidak menyukai Indonesia. Ternyata seburuk-buruknya Indonesia, kok saya tetap aja jatuh hati. Sudah broken hati, jatuh hati lagi. Kata untuk saya, meng-Indonesia pada akhirnya menjadi kata kerja adalah perjalanan menjadi saya. Menjadi Kristen tidak bisa saya lepaskan dengan menjadi Indonesia. Maka kedua ini akan selalu hadir. Saya tidak bisa mengkhianati iman Kristiani saya tanpa saya jujur tentang menjadi Indonesia, dan saya tidak mungkin mengkhianati Indonesia. Saya tidak mungkin mencintai Indonesia jika saya tidak jujur dengan iman Kristiani saya. Ini melekat dan tidak boleh dipecahkan. Tapi ketika 2025 saya bicara tentang Indonesia, saya teringat buku dia mantan Perdana Menteri New Zealand. Bukunya itu saya lihat judulnya A Different Kind of Power. Jangan-jangan ini yang saya cari. Di kampus ini selalu kalau mahasiswa mau membuat proyek penelitian, pertanyaannya selalu, dan saya kira di banyak tempat, apa kebaruannya? Saya tidak cari kebaruan untuk orasi. I was looking for something different. Saya mencari apa sih yang berbeda, ada nggak yang lain? Maka saya, jangan-jangan saya memang membutuhkan a different kind of theology. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya supaya jangan terlalu terdengar serius. Maka film ini membantu saya. Oh, ini yang saya cari. Gimana ya kalau teologi itu jadi agak lain? Jadi saya khusus nonton film itu. Dapatnya Rumah Hantu. Lalu saya nonton. Pertanyaan saya lalu, apa yang menghantui perjalanan Indonesia kita selama ini? Indonesia adalah perjalanan mengimajinasikan Indonesia, tapi bersama-sama. Tidak bisa hanya satu imajinasi yang mendominasi. Dari sana muncul judul. Ketika kami writing retreat dipimpin oleh timnya Prohilas, saya nggak tahu menulis apa. Masih bingung, nangis juga nggak bisa, kan baru dapat informasi itu. Dapat Profesor, makasih Pak Togar. Lalu saya menulis apa ya? Pada saat writing retreat itu, saya ingat ini. Seorang menteri kebudayaan. Tapi saya menolak masuk dalam polemik. Karena teologi bukan tentang polemik. Berteologi untuk saya adalah merumuskan dan menyuarakan suara jernih. Kejernihan itu akan memastikan. Dan kita tahu kejernihan itu tidak selalu tidak berisiko. Tapi pernyataan mengingatkan saya dan memastikan pilihan saya tentang gosip mestinya tepat. Di buku ini saya menjelaskan suatu istilah definisi dan seterusnya, perbedaan humor dan gosip. Yang saya lakukan adalah saya melakukan lalu rekonstruksi gosip sebagai sebuah bentuk publik dari teologi. Jadi kalau teologi mau menyatakan suara publiknya, let's gossip. Mari menggosipkan Indonesia. Di mana ruangnya tidak mesti di ruang akademis seperti ini, di pasar, di mana pun. Mari bergosip. Tapi saya menawarkan rekonstruksi dengan gosip itu. Kenapa gosip? Karena gosip selalu bersifat sekaligus yang menyakitkan bagi yang melakukan diskriminasi melalui gosip itu, sekaligus yang menyenangkan
bagi yang melakukannya. Tapi gosip juga selalu ambigu. Ia menipiskan kebenaran, tetapi ia tak pernah sungguh-sungguh menebalkan ketidakbenaran. Dan itu yang membuat gosip menarik. Jadi kita yang suka gosip, saya bukan pendeta di gereja yang mengatakan jangan gosip. Saya pendeta di kampus, ada gosip. Tapi ketahui bahwa gosip itu gendered speech. Bahkan diklaim sebagai feminine speech. Jadi digeser dia sebagai ini khas perempuan. Perempuan yang seperti apa? Gambarnya negatif. Jadi bisa bayangkan saya harus melakukan dekonstruksi berlapis. Karena pada saat yang sama gosip juga adalah a privileged instrument of protest. Kalau mau protes, menunjukkan perlawanan, let's gossip. Jadi gosip saya buka, saya retakkan supaya ia tidak satu wajah. Hanya dengan itu, saya bisa menawarkan apa yang kemudian saya akan tawarkan. Karena gosip juga dia bisa menjadi medium pembebasan sekaligus medium penindasan. Secara teologis, gosip is God-shaped. Disejajarkan dia dengan suara perempuan, kehadiran perempuan. Menarik sekali. Perempuan itu hadir ketika ada peristiwa melahirkan. Jadi ruang gosip itu ruang melahirkan. Nanti di halaman-halaman lain saya bicara tentang under the Tuscan sun. Juga peristiwa melahirkan. Yang saya katakan read this. This is quite interesting. Tapi gosip juga adalah sebuah model relasi sosial dan transformasi sosial yang sangat meyakinkan. Dan saya waktu baca terus maka ini punya saya waktu di bawah Senin. Gosip itu seperti kalau kerang monyet sedang saling garuk-garuk, nyaman kan? Dia menghasilkan, mendorong lahirnya hormon bahagia bahkan. Jadi kita bisa mengerti kenapa gosip itu menyenangkan. Lihat tuh kerak-kerak. Ini teorinya yang dipakai teori evolusi. Jadi ada soal transformasi bahasa, perkembangan otak manusia. Kita dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita itu. Jadi kalau kita bergosip, we're part of the monkeys community, and that's good. Bahagia. Lalu saya katakan, kalau itu bagaimana gosip menjadi misional? Saya ambil kata publik. Misional secara mendasar berarti keluar dari dirimu, keluar dari komunitasmu, dan ada di sana, lalu lihat kembali ke komunitasmu, tetapi dari perspektif di luar. Dan ini ruang publik. Publik itu menjadi hibrid antara di dalam kita maupun di luar kita. Dalam konteks saya, di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan oleh karena itu, ketika kita mau mengatakan ini suara publik untuk konteks Indonesia, yang pertama harus kita akui, dan saya mengakui itu dengan penelitian yang panjang, bahwa bangsa ini punya sejarah, bukan cuma sejarah kekerasan, tapi sejarah trauma, historiografi trauma. Dan pedih hati saya ketika pemimpin negara menggunakan konsep trauma, tapi sangat ringan, seakan-akan tidak ada maknanya. Dari teologi ini, saya mau mengatakan bahwa trauma berhadapan dengan teologi meluruhkan teologi, meluruhkan ketidakpastian dan kepastian yang ditawarkan oleh teologi. Kenapa? Karena sejarah kita oleh Robert Hefner dikatakan adalah sejarah yang dibentuk, diwariskan melalui bentuk vigilante violence. Ini serius, Bapak, saudara-saudari. Ini yang ada di ingatan kolektif bangsa kita. Dan kalau saya menawarkan berteologi publik di sana sebagai dimensi partisipasi gereja,
komunitas Kristen pada misi Allah di Indonesia, setidaknya ada dua yang harus dilakukan. Pertama, advokasi. Advokasi itu tugas gereja. Di sini yang menurut para profesor ini banyak aktivis sosial, banyak aktivis feminis. Mereka tahu apa itu advokasi. Tapi gereja sering lupa. Advokat, sang parakletik yang memberi nasihat hadir dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu bisa mentransformasi realitas sosial dan ketidakadilan. Bagaimana kita melakukan itu? Ketika kita berhadapan pada luka pada ingatan pada individu, tetapi pada saat yang sama luka pada ingatan individu menyejarah. Trauma dikatakan oleh para ahli yang saya kutip di sana adalah kegiatan yang tidak mudah dibahasakan, tidak mudah dicatatkan. Bahkan oleh Bessel van der Kolk dikatakan itu teror yang senyap tanpa bicara dia. Bahkan Susan Rosen, seorang dosen filsafat, 2 kali menjadi korban kekerasan seksual. Dan 10 tahun sesudah peristiwa kekerasan seksual itu, dia mengatakan, maaf ya, philosophy doesn't make sense. Philosophy cannot provide a language that can allow me to tell what happened to me. Maka teologi sebagai wacana, sebagai bicara, runtuh dia di hadapan trauma. Ini para Protestan di sini dengan semua pernyataan tesis, sola scriptura, teks, kata, wacana, bicara, kita disuruh diam. Karena Brisa mengatakan, bagaimana kita bisa bicara tentang yang tak terbicarakan itu, tanpa tergesa-gesa, membuatnya dapat dimengerti dan dapat diberi kata. Menjadi teolog trauma, menjadi teolog misi, paradoks luar biasa. Karena misionaris, misionaris, cukup klaim, teolog trauma, misionaris diam. Berat. Menjadi profesor bidang misi dan teologi trauma. Lalu saya menawarkan 2 argumentasi agak lain. Bahwa mengenai rekonstruksi gosip secara teologis berkontribusi secara kritis terhadap proses Indonesia saat ini. Lalu argumentasi sisi kedua, konstruksi gosip sebagai sebuah teologi agak lain mesti menjadi diskursus pandangan. Ini yang saya maksud. Rekonstruksi supaya gosip dari proklamasi 27 adalah gosip sebagai diskursus pandangan, diskursus perlawanan. Maka menjadi clear suara itu. Karena saya begitu mencintai Indonesia, maka saya menggunakan adik cita. Itu cita-cita luhur seorang warga Indonesia. Dan jangan katakan saya provokator, jangan katakan saya anti asing. Bukan darah saya merah putih. Justru karena saya mencintai bangsa ini, justru karena saya mencintai negara ini, ini tanah air saya. Dan cara saya untuk mempersoalkan itu, yang semantik gagal, yang semiotik belum cukup, metodologi baru ini, metodologi agak lain harus mulai dari yang somatik. Saya menyejajarkan kata sifat somatis itu dengan ilmu semantik dan semiotik. Apakah saya berani? Ya karena saya sedang bergosip. Maka saya menyejajarkan apa yang dianggap tidak mungkin. Kita kenal Afan Kurniawan. Ketika saya menulis disertasi ini, saya mengarantina diri saya sendiri di ruang dosen baru kampus kita. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya berusaha tidak nonton berita. Tapi saya tahu, ini momentumnya. Saya menulis orasi di kampus proklamasi 27.
ketika seorang pengendara ojek online tewas dilindas kendaraan taktis milik negara. Saya kutip apa yang saya tulis di deklarasi. Karena hari itu semua kata dan pernyataan gagal di hadapan tubuh mati yang retak dan patah. Semantik patah di hari itu. Ketika semiotik sedang retak, somatik tubuh yang patah hancur itu mesti diberi tempat agar negara ini, agar penguasa yang pada hari itu gagal melindungi rakyatnya dari dirinya sendiri. Keadaban retak di tubuh Afan Kurniawan. Dan betapa pahitnya hati kita ketika kita akhirnya mengetahui nama itu hanya karena cara matinya. Harusnya saya berhenti di sini. Karena pada hari itu bukan hanya teknologi yang gagal. Kita gagal. Tetapi karena saya mau dan sangat mencintai negeri ini, maka saya mau lanjut dan menawarkan bahwa metodologi berteknologi mesti menjadi sebentuk jelajah via negatif. Kita mau mengatakan sesuatu persis karena kita tidak bisa mengatakan sepenuhnya tentang sesuatu. Dan di dalam semua yang tidak pasti itu, gosip agak lain, teologi agak lain adalah sebentuk teologi publik pasca trauma. Dan di sana perjalanan saya kemudian akan mengisi ruang-ruang tersebut. Dan rumusan teologi agama ini susah ditempatkan. Maka saya meminjam dari dua ahli. Rumusan yang saya tawarkan teologi agama itu masuk dalam Poetics of Testimony, tapi juga Poetics of Outside. Poetics itu penuh dengan bahasa dan bicara yang sulit didefinisikan, tapi somehow rasa kita bisa berkomunikasi dan memahami. Saya tidak melihat struktur gosip-gosip di Indonesia. Itu untuk penelitian saya mungkin 2-3 tahun lagi. Yang saya tawarkan di bagian terakhir ini adalah 3 dimensi opus teologikus dan status teologikus gosip sebagai sebuah teologi agama lain. Yang pertama, datang dari Papua. Ibu-ibu Papua yang melalui seorang narasumber yang saya wawancarai, bukan untuk orasi, tapi untuk artikel di jurnal yang sebelumnya memang itu. Ketika saya menulis tentang racism, ibu-ibu Papua mengatakan begini, kami tidak mau melahirkan kalau kemudian anak-anak kamu itu hanya harus lahir untuk mati, untuk bunuh. Mau tahu apa rasisme? That's it. Kita mendengar suara perempuan yang mengatakan kalau tidak mau melahirkan. Ini untuk saya mesti menjadi isi gosip perlawanan. Mari kita gosipkan itu. Supaya ketika bentuk-bentuk domestikasi terhadap perempuan, termasuk terhadap perempuan Papua terjadi, kita counter, kita lawan, kita saling. Berita dari Papua itu menyakitkan. Tapi apakah hanya dari Papua? Heroisme negara dari Julius Sobel-Kusuma menolong untuk memberi framing bahwa apa yang terjadi bukan hanya di Papua pada Mei 98 dan di banyak tempat adalah bagian dari ideologi negara tentang perempuan. Bahwa ada yang normatif tentang perempuan dan semua perempuan Indonesia pada saat itu harus mengikuti proses domestikasi negara atas perempuan. Ada kekerasan budaya pasca 1965. Saya munculkan sebuah bentuk Poetics of Testimony dalam bentuk novel dari Laksmi Bamuncak karena
Karena novel ini satu dari yang sedikit menyambung sejarah kekerasan 98 itu ke belakang 1965. Jarang yang membuat sambungan tersebut. Dan bahwa sambungan itu diceritakan dalam bentuk novel. Mahasiswa SMP Jakarta, bacalah novel ini. Nanti tanya sama Pak Yusak ya kalau belajar sejarah. Supaya didiskusikan. Ini Vortex of Testimony dari sahabat saya, dari Chandrananda. Keterkaitan aspek-aspek sejarah yang tidak pernah kita lihat tersambung. Yang warna kuning itu adalah gambar para penyintas dilukis oleh Mbak Dewi. Mereka yang pernah menjadi budak seks pada masa penguasaan Jepang. Dalam bentuk shawl ada di sana itu Bapak. Yang warna merah adalah gambar leluhur perempuan-perempuan yang berpolitik di negeri kita. Mereka menjadi korban stigma dan kekerasan akibat pemberangusan ideologi komunisme. Saya tidak sepakat pada ideologi komunisme, coba-coba. Tapi kita tidak boleh menutup kenyataan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban dalam tentang sejarah. Warna merah, warna komunisme. Lalu yang paling lucu, merah jambu, mengingatkan wajah-wajah para penyintas Mei 98, pemerkosaan. Ketika ini semua disusun, teologi mesti bilang, postur teologi adalah menjadi penyaksi dari retakan sejarah. Dari retakan itu, dari celah di antara retakan itu, suara perlawanan kita melalui gosip yang senyap maupun keras itu harus terdengar. Kalau saya pergi kemana-mana Ibu Bapak, saya pakai syahid. Kalau saya mencintai bangsa ini dan saya tidak mau lagi ada korban seperti itu. Dari Chandrananda bersaksi lewat karya seninya, saya sebagai teolog menunjang wacana penyaksian itu dan mengatakan ini penyaksian teologis retak. Dan karena itu dari situlah kita mau membesarkan Indonesia. Dari suara publik dari kampus proklamasi 27 untuk mengatakan bahwa stop kekerasan. Yang kedua, itu lukisan dilukis oleh ponakan saya, Ayasha. Itu foto yang saya ambil di pintu gedung gereja di desa Bima, Gereja Nita, yang dihancurkan pada serangan Muslim Kristen pada tahun 1999. Menyusuri. Kemudian mereka merenovasi. Sekarang 2023 saya ke sana dan melihat sudah jadi. Mereka bangun kembali gedung gereja itu menjadi rumah doa bagi semua. Siapapun bisa datang. Indonesia dikatakan sebagai negara yang paling rakyatnya itu paling rajin beribadah. Hampir 100%. Tapi pada saat yang sama, kita tidak boleh menyulitkan telinga kita. Dari kenyataan masih ada saja pengerusakan rumah ibadah, orang-orang yang dianggap berbeda cara beribadahnya, dipinggirkan dan seterusnya. Maka gosip kita melawan itu. Mari kita gosipkan bahwa rakyat yang berbeda agama ini percaya satu sama lain. Bahwa Indonesia tidak seperti itu. Saya nggak tahu di sini apa ada penyelenggara. Itu sahabat saya asli pesantren. Asli banget. Bahasa Arabnya lebih keren daripada yang suka pamer-pamer. Ini gosip saya. Bahwa saya pernah menginap bareng dengan Nenggara. Dan kami bercerita mimpi kami tentang Indonesia. Berdoa bersama-sama, lihat itu pakai jilbab. Nggak jadi Kristen. Saya tak tahu apa dia jadi pendeta. Apa
atau dengan Mbak Farhad saja dia nggak bisa datang. Tahun 2002 kami menulis di kolom Kompas ketika isu terorisme mulai menghangat di Indonesia. 2002 sesudah serangan 9/11 kami menulis bersama di Kompas tentang Siti Hajar/Hagar. Itu cara kami untuk bergosip di ruang publik, dan kami percaya kekuatan itu ada. Dua sahabat saya di sini, ada Dr. Choi dan Mas Novel. Kami dulu mewakili daerah masing-masing. Provinsi waktu itu Indonesia masih 27 provinsi. Kami menjadi siswa teladan. Ketemu kami di istana waktu itu. Dan sampai sekarang mereka datang. Mereka Muslim yang taat. Tapi saya percaya dari hati-hati yang seperti itu, gosip tentang Indonesia yang lebih baik ada. Ada sahabat-sahabat saya bisa sejak kecil. Saya nggak tahu apa sahabat saya satu datang lagi. Nataya saya nggak tahu apa datang atau tidak. Hal-hal seperti ini. Profesor Musdamalia ketika yang lalu sebetulnya saya diminta untuk membahas seperti itu. Tapi ini bukan hanya pada level akademis, sampai pada cerita-cerita personal. Let's gossip about Indonesia. Teruskan gosip itu, viralkan. Jangan biarkan yang mendominasi gosip Indonesia itu yang justru menghancurkan adat cita negara. Jangan biarkan. Dan oleh karena itu, kita tahu kita punya mimpi yang menghantui kita sebagai Muslim Kristen di Indonesia. Mujibur Rahman mengatakan, orang Kristen takut pada orang Islam karena kecurigaan bahwa akan berdiri negara Islam. Orang Islam takut pada orang Kristen karena takut semua mau dikristenkan. Gosipkan yang sebaliknya. Indonesia is Indonesia. Dan karena Indonesia seperti ini, saya tetap bisa menjadi Kristen, dan darah tetap bisa menjadi Muslim. Muslim agama seperti itu. Yang terakhir, perempuan itu duduk sendirian di perahunya di tengah laut, dan yang ada lain mengeluhkan perahunya. Ini apa kabar? Itu cerita yang saya dengar dari mama saya tentang oma saya. Baguslah oma saya orang Kudus Bani. Ini Profesor Kudus kata-kata. Oma saya orang Kudus kaya banget, seriusnya kaya. Cucunya aja dari Profesor kaya. Lalu diceritakan bahwa oma saya itu sore biasanya menjelang senja atau subuh berperahu sendiri, dan ada lain, ada penghuni laut yang mengalirkan perahunya. Dan saya sekarang menemukan, oh bisa juga saya bicara tentang hantu itu sebagai ada lain. Toh film itu bicara ada lain tentang hantu. Dan saya sudah bicara apa yang menghantui dan seterusnya. Pada akhirnya, semua yang saya bicarakan tidak bisa kalau saya tidak letakkan pada krisis terbesar di bumi, krisis ekologis. Dan ketika saya menyuruh cerita tentang apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi pada Mei 98, saya mengatakan tidak bisa kita bicara tentang krisis ekologis tanpa bicara tentang kapitalisme berbasis rasialisme. Kapitalisme sistem ekonomi yang memerdekakan manusia berdasarkan ras mereka. Dan saya tidak bisa membicarakan semua itu tanpa kapitalisme, sebuah pendekatan yang melihat bahwa manusia bukan satu-satunya sumber, tetapi sebuah sistem ekonomi kapitalis. Apakah itu? Nanti lihat tulisan saya selanjutnya. Dan menurut saya, untuk para Kristen di sini yang mendengar berita Alkitab, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yang baik mengatakan nature is the more whole. Seluruh ciptaan adalah sesama kita yang baru, semesta itu. Makanya panggilan gereja kita untuk bersama-sama bergosip, dan supaya saya diperlihatkan sebagai masa pendeta, saya menawarkan satu situs gosip dan juga poster gosip dari kisah Alkitab. Karena selain Pancasila, saya mencintai Alkitab juga.
Kita kenal perempuan ini sebagai perempuan yang sakit pendarahan. Dan saya minta sekarang gereja-gereja stop melihat dia dan memberi dia nama karena sakitnya. Kemungkinan namanya Veronica. Itu tidak terlalu penting, tapi bahwa dia punya nama. Dia tidak bicara di dalam teksi. Dia bicara pada dirinya sendiri. Itu suara luka. Darah keluar dari vaginanya. Bayangkan tidak pernah berhenti. Dia bersuka. Dan dia sudah dibesikkan terus-menerus. Tidak ada yang mau melihat dia. Maka dia mengatakan, saya sentuh saja. Coba Tuhan, saya pasti sembuh. Di situ-situ besok terjadi. Ketika Tuhan energi keluar dari tubuhnya. Pada saat momentum yang persis sama. Perempuan itu menerima energi itu dan sembuh. Kekuatan dari situ-situ memperlihatkan bahwa besok bisa menjadi narasi pemulihan. Selama ia kita buat agak lain. Dan mari saya untuk memberi ini kepada Presiden Prabowo. Think about being a leader differently. Jadilah pemimpin agak lain. Karena bangsa ini membutuhkan kepemimpinan itu. Kepemimpinan yang melahirkan suara-suara perlawanan kritis, suara-suara yang mengasihi, suara-suara yang memulihkan. Lead with a different way of exercising power. Terima kasih. Mari kita nyanyi mengingat bunda kita, Ibu Pertiwi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Profesor Stefani Rostiawan Awar atas orasinya yang mengingatkan kita bersama it is good to be among the monkeys. Di hadapan teologi, di hadapan trauma, teologi terdiam. Tapi gosip yang dekonstruksi dan rekonstruksi akan menjadi sebuah bisikan yang powerful untuk membawa perubahan bagi bangsa ini. Terima kasih Profesor Septeni. Karena itu kami juga mau mengundang Profesor Septeni maju ke depan untuk menerima gerangan bunga sebagai tanda cinta kasih kami. Dan penyerahan ini akan dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STFT Jakarta, Pendeta Agustinus Setiawidi, PhD.
Be Still My Soul dibawakan oleh paduan suara Gita Amarta Sandiakala, mahasiswa-mahasiswi STFT Jakarta. Hadirin yang berbahagia, kembali kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 yang akan disampaikan oleh Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, SEMA. Yang terhormat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Jim Meritulung. Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Dr. Jacqueline Fitz Marputi, Ketua Umum Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Pendeta Martin Sambia, STH, Ketua Sekolah
Filsafat Teologi Jakarta, Profesor Binsar mengatakan, paham PhD, para dosen, sivitas akademika, dan para tamu undangan yang saya muliakan, serta yang kita hormati dan banggakan, Profesor Septeni Eukaristia Lakawa beserta keluarga. Assalamualaikum Ibu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan penyertaannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk menyaksikan sebuah momen bersejarah, yaitu pengukuhan guru besar bagi salah seorang putri terbaik bangsa, Profesor Septeni Eukaristia Lakawa. Betul ya? Saya sengaja hadir ke sini cepat Pak Ketua. Ya. Pertama tadi saya minta saya mau ikut dengar orasinya dulu, karena biasanya saya ikut yang ekonomi lah, guru besar. Tapi ini agak lain, benar ya? Agak lain, ya? Agak lain. Dan menarik juga ya, gosip sebuah teologi agak lain gitu ya. Saya jadi teringat nih Pak Ketua, Pak Ketua Senat yang di kampung kita sana, di Sumatera Utara sana, itu bapak-bapak itu dilapor tulang, lapangan politik. Bapak Ibu tahu, seluruh persoalan bangsa selesai dengan Ibu Profesor. Selesai di sana semua Pak. Itu sampai turun itu sudah dibawa sama ketua ya. Jadi menarik, mungkin apa yang disampaikan oleh pendeta tadi ya. Jadi saya sangat tertarik dan terima kasih. Mungkin perlu juga diteliti kali ya. Calon-calon guru besar kita Pak. Mungkin kalau ada nanti ya yang sudah letak kepala, yang belum kita bukan guru besar, kami sudah berdoa Pak. Semoga berhasil menjadi guru besar. Tambah lagi guru besar nanti STFT bagian. Tentunya hadirin sekalian, gelar profesor adalah puncak dari semua perjalanan akademik yang panjang, penuh kerja keras, dedikasi dan pengorbanan. Tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Namun, izinkan saya menekankan bahwa gelar ini bukanlah sekedar capaian pribadi, melainkan sebuah amanah besar dari masyarakat dan bangsa. Gelar profesor tentunya adalah sebuah atau simbol tanggung jawab untuk menjaga integritas, untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta untuk membimbing generasi muda agar menjadi insan yang unggul, berkarakter dan peduli pada sesamanya. Tentunya atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, saya sekali lagi menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Profesor Septeni. Kami tentunya sungguh bangga melihat bagaimana kiprah beliau, khususnya dalam bidang studi misi dan teologi trauma. Jadi katanya studi misi itu ilmunya teologi ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Ilmunya teologi ya, menarik juga. Oh masih bisa diperdebatkan ya Pak? Ya. Tapi tadi bisa juga apa yang bertanggung jawab tadi yang disampaikan oleh Prof. tadi. Benar begitu. Ya, jadi tentunya tadi ya bidang studi misi dan teologi trauma ini yang hadir sebagai jawaban atas pergulatan manusia modern. Nah, bidang ini mungkin terdengar spesifik Bapak Ibu sekalian, namun sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat luas. Jadi kita ini hidup di tengah dunia yang
syarat dengan muka ya punya trauma akibat konflik, ya, bencana, ketidakadilan sosial maupun pergumulan pribadi yang dialami oleh banyak orang. Nah, dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu, hadirnya seorang akademisi yang menaruh perhatian mendalam pada upaya pemulihan, rekonsiliasi, dan perdamaian. Nah, ini sebuah anugerah yang besar menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya melalui penelitian, pengajaran, dan karya ilmiahnya, Profesor Septemi ini telah meneguhkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti pada teori ilmiah, tetapi harus hadir untuk memberi pengharapan, memperkuat martabat manusia, dan menuntun pada kehidupan yang lebih adil dan penuh kasih. Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang saya hormati, pencapaian ini juga membuktikan bahwa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta senantiasa berkomitmen menjadi rumah bagi lahirnya pemikir, pendidik, dan pemimpin yang berintegritas. Di tengah arus globalisasi yang seringkali mendorong pendidikan tinggi hanya pada aspek praktis atau ekonomi semata, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Bapak sekalian menunjukkan bahwa perguruan tinggi juga memiliki peran mulia dalam merawat spiritualitas, kemanusiaan, dan keadaban bangsa. Kami sekali lagi dari LLD Timur 3 tentu akan terus mendukung upaya-upaya perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dalam memperluas kontribusinya bagi masyarakat dan negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah refleksi. Tapi mohon jangan diminum. Saya agak khawatir nih kalau di depan para filsafat gitu ya. Takut. Mudah-mudahan benar ya. Profesor sejati adalah bukan hanya yang cerdas dalam pikirannya, tetapi juga yang luhur dalam budi pekertinya. Benar ya. Seorang profesor bukan hanya menulis di jurnal dan berbicara dalam kuliah, melainkan juga memberi teladan melalui sikap hidupnya, menjadi mercusuar yang menerangi jalan banyak orang. Kami percaya September ini akan terus menyalakan terang tersebut. Bagi mahasiswanya, bagi dunia akademik, bagi gereja, masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Profesor Septemi Eucharistia Makawa atas penuduhannya sebagai guru besar. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada keluarga, rekan sejawat, serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang telah mendukung perjalanan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita agar pendidikan tinggi di Indonesia terus maju, bermutu, dan berdaya guna bagi kemanusiaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi selamat saya sampaikan kepada Profesor Septemi Eucharistia Makawa. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Henry Toga Hasiwalan Angguna SEMA selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Selanjutnya, sambutan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Jane Maritulung STH MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
hormati yang tiga, yang saya hormati pimpinan atau pengurus yayasan LPTTI dan semua jajaran, yang saya hormati Ketua Senat STFT Jakarta, seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota, yang saya hormati Ketua STFT Jakarta, sahabat saya, Profesor Nasar Jonathan Pakpahan, PhD, bersama seluruh jajaran para wakil ketua dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di STFT Jakarta, yang saya hormati para guru besar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati pimpinan sinode yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada juga saya lihat Ketua Umum PGI 2019-2024 Pak Pendeta Gonar Gultom, yang saya hormati dan yang saya banggakan keluarga besar dari Profesor Septeni Ekaristia Lekawa PhD, dan tentunya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ibu Pendeta Profesor Septeni Ekaristia Lekawa PhD. Hari ini sebetulnya ulang tahun juga ya? Oh besok, ya besok. Tapi tidak apa-apa, mendahului saya ucapkan selamat ulang tahun, karena besok pasti tidak ketemu. Jadi saya mendahului saja. Selamat ulang tahun ke-55 ya. Ya, angka cantik juga. Ya. Saya mengajak kita tentunya menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita meyakini bersama bahwa karena anugerah-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh berkumpul dalam suasana penuh sukacita, dalam sebuah momentum yang sangat bersejarah dan bermakna, yaitu acara pengukuhan guru besar bidang studi misi dan teologi trauma pada STFT Jakarta. Hari ini kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada seorang tokoh yang telah menorehkan jejak pengabdian yang luar biasa yang kita kasihi dan kita banggakan, Profesor Septeni. Dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, terima kasih STFT selalu mengundang kami. Saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian yang agung ini. Dan penganugerahan jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar tentu bukan hanya sebuah capaian individual, melainkan juga sebuah pengakuan institusional dan nasional atas dedikasi, integritas, serta rekam jejak panjang pengabdian Ibu Profesor Septeni dalam dunia pendidikan teologi, pelayanan gereja, dan pembangunan kehidupan masyarakat. Jabatan guru besar ini adalah simbol tanggung jawab yang mulia, sebuah amanah untuk terus melahirkan pemikiran, karya, dan terobosan yang relevan dengan tantangan zaman, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Hadirin sekalian yang saya hormati, pengukuhan guru besar di bidang misi dan teologi trauma ini memiliki makna yang amat strategis, tidak hanya bagi STFT Jakarta,
tetapi juga bagi bangsa dan negara kita secara keseluruhan. Kita menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat baik di tingkat lokal maupun global senantiasa diwarnai oleh dinamika dan pergumulan, konflik sosial, bencana alam, ketidakadilan struktural, serta berbagai pengalaman traumatis yang meninggalkan luka mendalam pada individu maupun komunitas. Dalam situasi yang demikian, kehadiran kajian teologi trauma menjadi sangat penting dan relevan. Teologi ini menghadirkan perspektif iman yang mampu memberi ruang bagi pemulihan, menyuarakan pengharapan, serta menghidupkan kembali semangat solidaritas di tengah penderitaan. Dengan pendekatan yang berakar pada misi Kristus, teologi ini membantu gereja, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menemukan bahasa iman yang menyembuhkan, membangun rekonsiliasi, dan meneguhkan kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, karya, kepakaran, dan kontribusi Prof. September tidak hanya memperkaya hasanah akademik teologi, tetapi juga memberikan sumbangsi nyata bagi pembangunan bangsa. Melalui riset, tulisan, dan pengabdiannya, beliau telah menunjukkan bahwa ilmu teologi tidak berhenti pada ruang-ruang akademis, melainkan menyeberang kerana praksis sosial menjadi berkat yang nyata bagi gereja, bagi masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pengukuhan guru besar ini layak kita pandang sebagai sebuah tonggak penting dalam upaya menjembatani dunia ilmu, iman, dan kemanusiaan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, STFT Jakarta patut bersyukur dan berbangga karena dengan bertambahnya seorang guru besar pada hari ini, lembaga yang kita cintai bersama ini semakin diteguhkan dalam panggilannya sebagai pusat pendidikan teologi yang berwibawa, yang kritis, serta senantiasa berakar dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Penganugerahan jabatan akademik tertinggi ini bukan hanya menambah prestasi kelembagaan, tetapi juga memperkokoh posisi STFT Jakarta sebagai salah satu mercusuar pemikiran teologi yang memberi arah, pencerahan, dan kontribusi nyata bagi gereja maupun masyarakat. Harapan kami, momentum bersejarah ini akan semakin memperkokoh kontribusi STFT Jakarta dalam menyiapkan dan melahirkan teolog-teolog, pendeta, pendidik, dan pemimpin Kristen yang memiliki kapasitas intelektual yang unggul, kepekaan sosial yang mendalam, serta spiritualitas yang kokoh. Pemimpin-pemimpin yang dihasilkan diharapkan mampu melayani dengan penuh kasih, menampilkan keberanian moral di tengah tantangan zaman, serta tetap rendah hati dalam mengabdikan diri bagi kesejahteraan bersama dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami banggakan, Kementerian Agama Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen di tanah air. Kami meyakini bahwa kualitas pendidikan teologi yang unggul akan menjadi fondasi penting bagi lahirnya pemimpin-pemimpin rohani dan intelektual yang mumpuni, yang mampu melayani dengan hati, berpikir secara kritis, serta bertindak secara arif dan bertanggung jawab. Kehadiran guru besar seperti Prof. September menjadi wujud nyata dari upaya tersebut, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kualitas akademik maupun spiritual lembaga pendidikan Kristen akan semakin kokoh. Dengan demikian, pendidikan teologi kita mampu menjawab tantangan zaman, membangun dialog dengan dunia yang terus berubah,
serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan teologi baik di tingkat nasional maupun global. Akhir kata, atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, saya sekali lagi menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas penyembuhan ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberkati setiap langkah perjalanan, pelayanan, dan karya akademik Prof. Septeni, menjadikannya teladan dan inspirasi bagi generasi muda Kristen di Indonesia, serta anugerah bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Prof. Septeni, juga selamat kepada STFT Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Jane Maritul selaku Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mau mengundang Profesor Septeni untuk maju ke depan. Kami juga mengundang dengan hormat Profesor Mensa, Pendeta Yongki Karman, Pendeta Raharjo Prihartono, Dr. Henry Togar Siolang Tambunan, Dr. Jane Maritul untuk mengambil tempat di depan dan kita akan foto bersama. Kami mengundang anggota Senat STFT Jakarta untuk berdiri di tempat. Senyum. Anggota Senat tetap berdiri, Ibu Jane dan Pak Henry boleh kembali ke tempat. Kami mengundang KTMI Pak Yongki dan Pak Dinsa juga Pak Pendeta untuk tetap di depan. Kami mengundang untuk ikut mengambil bagian pada foto bersama ini Sekretaris Eksekutif Badan Kejaksaan dan Pembangunan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dalam hal ini Pendeta Mulyati Riani untuk mengambil tempat di depan. Juga kami mempersilakan Wakil Ketua Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Pendeta Noviana Batara Panginan. Juga kami mengundang Pendeta Komar Kunto untuk mengambil tempat di depan foto bersama. Untuk para perwakilan dari gereja boleh kembali ke tempat. Kami mengundang sekali lagi untuk foto bersama para profesor yang hadir dalam ruangan ini untuk mengambil tempat di depan foto bersama dengan Profesor Septeni Makau. Yang profesor boleh ada ke depan. Mari Ibu Bapak silakan mengambil tempat di depan foto bersama.
akan dilakukan 2 kali. Yang pertama bersama senat dosen yang tetap berdiri, dan setelah itu senat dosen boleh duduk, khusus para profesor akan difoto tersendiri. Senat dosen boleh duduk kembali, yang profesor tetap berdiri untuk diabadikan melalui foto bersama. Satu kali lagi, para profesor mohon tetap berdiri dulu. Ada foto khusus. Ya, nanti kita lanjut. Untuk sementara kita foto bersama khusus para profesor dulu. Terima kasih. Dengan hati yang berbeda, marilah kita memberikan persembahan kasih untuk STFT Jakarta sebagai tanda syukur atas kebaikan dan kasih setia Allah serta perubahan diri kita untuk dipakai olehnya sebagai pendamai bagi seluruh ciptaan. Persembahan kasih yang saudara-saudari berikan akan diperuntukkan bagi pelaksanaan program Ruang Kampus Plus melalui STFT Jakarta.
ini sebagai ungkapan syukur atas karya-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi dunia. Kiranya Engkau menerima persembahan ini dan juga dari kami seutuhnya untuk dipakai dalam kehendak-Mu, guna melanjutkan misi cinta kasih bagi sesama dan seluruh ciptaan. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Izin mematikan. Ya, kita telah menikmati dari mulai penyampaian orasi dan sambutan Profesor Lakawa yang menjadi guru besar pertama di alma mater kami pada tahun 1983. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 1983, sekarang 2025. Ya, sepanjang itu meninggalkan sekolah itu, masuk tentara, Sepamilwa ABRI, dan bahkan telah pula meninggalkan pelayanan di ABRI Ulangi TNI pada tanggal 1 Oktober 2016. Jadi perjalanan panjang dan sungguh bahagia karena bisa menikmati perkembangan baru. Teman satu kelas, Gomar Yames Gultom, ada hadir tadi, jadi hati penuh dengan syukur karena 7 hari lalu ada peristiwa yang luar biasa yang membuktikan kepada dunia bahwa gosip lapo, lapangan politik lapo, oleh Profesor Lakawa tadi menjadi makin jelas bahwa memang secara penelitian yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Septemi Eukaristia Lakawa pasti marga. Saudara-saudara kita, kalau kita memandang bagaimana kenyataan ini kalau dibandingkan dengan fungsi mediasi atau layanan publik mediator yang akan diberikan secara bebas bagi negara dan bangsa. Sungguh, seperti beliau yang membuktikan di dalam disertasinya tentang teologi agak lain. Ya, semakin banyak pola-pola di dalam kehidupan. Kita boleh menemukan yang lebih membuat kita dahaga dan dipuaskan oleh roh, jiwa, pikiran, perasaan, dan kepribadian bangsa Indonesia, mandatori kebertuhanan. Itu yang ditampilkan oleh acara yang 1 jam lebih ini. Di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jalan Proklamasi 27, alma mater kami, yang kami tinggalkan pada tahun 1983 bersama dengan Gomar Yames Gultom, yang saya kira kami agak seusia atau bahkan lebih tua beliau. Kalau saya sekarang 67, Gomar saya rasa 68. Nah, saudara-saudara, kita boleh melihat, kita boleh mengalami bahwa ilmu itu, pengalaman itu, usia itu makin membuat setiap pribadi makin kreatif, makin berfungsi dirinya bagi fungsi yang lebih luas. Artinya, karakter individu sekaligus sosial yang menjadi milik bangsa ini makin dinyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai mediator Republik Indonesia dengan ID kita,
Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Nusantara, Ambintu Ika Dharma. Kita mau memberikan kepada seluruh strata kehidupan, bahkan seluruh ciptaan Tuhan, bahwa kita mengkontribusikan apa yang memang diberikan Tuhan, multi talenta kepada bangsa ini, kepada setiap manusia. Dan setiap insan wajiblah lebih mendinamisir, lebih mengaktifkan, tentu dengan tatanan mekanisme sesuai dengan aturan-peraturan yang ada. Kalaupun ada menurut kita sesuatu yang lebih baik, itu tentu dari Tuhan. Dan dari Tuhan itu harus terwujud di dalam relasi kemanusiaan yang memang bisa menjadi berkah bagi semua. Oleh karena itu, sambutan kami adalah sambil menyongsong narasi yang akan kami berikan di Sekolah Rakyat Pancasila pada tanggal 17 November di Aula Perpustakaan Nasional, lantai 4. Sungguh-sungguh, ini suatu inspirasi. Dan pada waktu itu, tentunya akan sedemikian juga diundang untuk betul-betul mempersiapkan seperti ini. Memang tidak ada keputusan dari Mendikristi terkait dengan ini. Kami rasakan tadi dibacakan keputusan Mendikristi itu, tapi tidak disebut, saya dengar, mungkin saya keliru, tidak terdengar menteri siapa yang tanda tangan, karena dibacakan tadi oleh Ketua STFT Jakarta. Saudara-saudara, kebahagiaan ini menjadi milik kita, dan ini boleh menjadi konten di 7 home channel yang kami miliki. Semuanya sekarang, meskipun ada sepak bola dan lain, semuanya dominasinya adalah mediator. Mediator Republik Indonesia, Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, di mana kita sudah memiliki kedudukan yang formil di kementerian, dan kita boleh bergerak dengan naungan ini, dengan undang-undang yang kita taati dan kita mendapat izin di dalamnya. Kita diterima sebagai perkumpulan orang-orang yang memang melaksanakan mediasi. Sungguh hari bahagia. Sama seperti 7 hari yang lalu di Jalan Proklamasi 27 Jakarta Pusat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi yang dulu bernama Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kita bahagia. Selamat kepada Profesor Lakawa.